Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Liantini, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Poris Gaga 6. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kegiatan pembelajaran tentang zikir setelah sholat. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya belajar tentang bacaan zikir, tetapi mereka juga belajar membiasakan hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-harinya. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama, dan zikir setelah sholat adalah cara kita mengingat Allah serta menenangkan hati. Melalui pembelajaran ini, siswa belajar membiasakan zikir setelah sholat dengan benar, tertib, dan penuh kehusyuan. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, ada hati-hati kecil yang sedang belajar mengenal Tuhannya. Mereka belajar tentang kebaikan, belajar tentang ketulusan, dan belajar bahwa ketenangan sejati hadir ketika hati selalu mengingat Allah. Karena pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membimbing hati agar tumbuh dalam iman dan akhlak yang baik. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, masih ditemukan beberapa siswa yang belum terbiasa melaksanakan zikir setelah sholat. Sebagian siswa belum hafal bacaan zikir, dan ada pula yang langsung meninggalkan tempat sholat setelah salam. Jangan beranjak dulu ya setelah sholat, kita belajar berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Tantangan dalam pembelajaran ini adalah bagaimana membuat siswa mudah memahami, menghafal, dan mencintai zikir setelah sholat. Untuk memudahkan siswa mengingat jumlah bacaan zikir, saya mengajarkan penggunaan jari sebagai alat bantu berhitung sunnah yang sederhana dan mudah dilakukan. Jari-jari kecil itu mulai bergerak menghitung setiap bacaan. Siswa belajar dengan penuh perhatian dan kesadaran. Mereka tidak hanya menghafal bacaan, tetapi juga memahami bahwa setiap lafaz zikir memiliki makna kebaikan dan ketenangan hati. Oke anak-anak, hari ini kita belajar zikir menggunakan jari. Saya berusaha menghadirkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh siswa. Melalui penggunaan media teknologi dan praktik langsung, siswa diharapkan lebih aktif dan antusias dalam belajar. Untuk meningkatkan semangat belajar siswa, saya menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran interaktif. Dengan tampilan visual yang menarik, siswa lebih mudah memahami bacaan zikir, urutan zikir, dan jumlah bacaannya. Suasana belajar yang interaktif membuat siswa lebih berani bertanya, mencoba, dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pembelajaran menjadi lebih hidup, aktif, dan menyenangkan. Ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Perlahan perubahan mulai terlihat. Hasil dari pembelajaran ini menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih tertib saat sholat maupun setelah sholat. Mereka tidak lagi terburu-buru meninggalkan tempat sholat, dan mereka mampu mempraktikkan zikir menggunakan hitungan jari dengan baik. Kini mereka mulai memahami bahwa setelah sholat ada zikir yang membuat hati menjadi lebih tenang. Pembelajaran ini bukan hanya tentang hafalan, tetapi
tentang membentuk kebiasaan baik, menanamkan cinta kepada ibadah, dan menghadirkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari akan membentuk karakter Islami yang kuat. Pelajaran PAI sama Miss Novi itu keren, seru, asik deh pokoknya kita jadi ngerti sholat duha, berzikir, dan sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yaitu Sumiati, Kepala SDN Polres Gaga 6. Saya akan memberikan tanggapan terkait video pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru saya, Ibu Novi Liantini. Beliau adalah guru agama Islam di sekolah kami dan saya sudah mensupervisi, saya sudah melihat cara beliau mengajar yaitu di kelas 2 untuk materi zikir setelah sholat ya. Pada saat itu anak-anak diajarkan untuk zikir menggunakan jari tangan. Saya melihat bahwa materi ini sesuai dengan karakteristik peserta didik yaitu kelas 2 ya, kemudian juga penyampaiannya ini kan menggunakan jari tangan. Dan saya merasa itu adalah hal yang menarik, sederhana, dan juga mudah dipahami oleh siswa. Nah, metode ini membantu peserta didik itu untuk lebih aktif, fokus gitu ya, serta memudahkan mereka gitu dengan menyebarkan zikir secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak bisa langsung mempraktikkan cara zikir menggunakan jari gitu ya di kehidupan sehari-harinya. Dan saya melihat bahwa metode yang diajarkan oleh Bu Novi ini sangat baik dan bermanfaat bagi siswa kami dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini mungkin bisa menjadi contoh buat guru-guru lain dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, khususnya untuk anak kelas 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah melihat pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya, teman sejawat saya, Novi Liantini, dalam materi zikir setelah sholat. Itu luar biasa. Kenapa? Karena zikir itu memang salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan kepada manusia, sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah engkau kepadaku, maka niscaya Allah akan ingat kepada kita. Washkuruli, maka bersyukurlah kepadaku, washkuruli wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkari. Maksudnya adalah jangan, supaya kita tidak mengingkari apa yang telah Allah berikan nikmat-nikmat itu kepada kita. Maka zikir dalam sholat, zikir setelah sholat, salah satu hal yang harus dipelajari oleh anak-anak sehingga mereka selalu mengingat kepada Allah, sehingga Allah pun akan selalu mengingat kepada kita sebagai hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pembelajaran berbasis masalah, siswa belajar menemukan solusi dari kebiasaan yang sebelumnya belum baik. Mereka belajar bukan karena terpaksa, tetapi karena mereka memahami manfaat dari zikir dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman belajar ini diharapkan menjadi kebiasaan yang lebih baik, baik di sekolah maupun di rumah. Dampak dari pembelajaran ini, siswa menjadi lebih hafal bacaan zikir, siswa lebih tertib setelah sholat, dan siswa mampu mempraktikkan zikir menggunakan hitungan jari dengan baik. Pembelajaran yang baik bukan hanya membuat siswa memahami materi, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan dalam belajar, memberi kesadaran dalam beribadah, dan pengalaman bermakna yang membekas di hati mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.